kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah uranya adalah Jumat yang kedua di dalam bulan Rabiul Awal, di mana bauranya secara hitungan tanggal Hijriah 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dan Rabiul Awal merupakan sebagai bulan yang ketiga dalam urutan kalender Hijriah. Maka baura yang sangat mulianya bersyukur katanya kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati sisa-sisa kehidupan umur yang dijuk oleh Allah, terutama katanya masih berada dalam satu tempat yang saat ini yang dimuliakan, yakni di dalam masjid. Yang kedua, katanya matang dijuk kesempatan oleh Allah untuk bisa tamu udip di dalam satu bulan yang sangat diistimewakan dan dimuliakan di dalam pandangan agama. Sekalipun sesekali memang luput daripada ingatan, sesekali mungkin luput daripada pembicaraan tentang bulan Rabiul Awal. Tetapi bila ingin kita kaji, bila ingin katanya memahami sedikit bahwa tidak jauh kalah pentingnya Rabiul Awal dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan-bulan yang lain yang ada di dalam kalender kita umat Islam, di mana banyak sekali keistimewaan, kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan di dalam bulan Rabiul Awal, sehingga pantaslah dikatakan bulan Rabiul Awal tersebut adalah yang tidak kalah pentingnya kemuliaan dan keagungan serta keistimewaannya daripada bulan-bulan yang dimuliakan yang lain. Nibak kesempatan yang sesingkat-singkatnya, marilah sejenak kita tak ulang kaji kembali supaya mangat timbul sebuah kesadaran di dalam diri pribadi kita masing-masing tentang berharganya nikmat udip yang kagujuk oleh Allah sampai dengan bulan Rabiul Awalnya. Sebagaimana kita maklumi, berbicara tentang bulan Rabiul Awal, tentulah di dalam ingatan getanya bersama kemuliaan dan keistimewaan bulan Rabiul Awal, dikarenakan bulan tersebut lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di samping daripada dipulahir oleh Allah ke alam dunia baginda Rasul, banyak sekali kaitan-kaitan peristiwa yang bersejarah yang berhubungan langsung dengan kebangkitan Islam terjadinya di dalam bulan Rabiul Awal, di mana Allah di dalam bulan Rabiul Awal juga memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah daripada kota Madinah menuju kepada kota Madinah Al-Munawwarah. Perintah Allah tersebut kepada baginda Rasul tiada lain, itulah di bulan Rabiul Awal. Peristiwa yang bersejarah berikutnya, Allah juga mengabadikan perilaku hambanya, di mana Rasulullah setibanya di kota Quba, Rasulullah membangun yang namanya sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba.
Maka Masjid Quba tersebut adalah bangunan yang pertama sebagai bangunan masjid yang dibangun oleh Rasulullah di atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah bersama dengan sahabat Rasulullah. Masjid Quba adalah satu bangunan masjid yang bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah tentunya tidak luput daripada perhatian khususnya untuk bisa melihat secara langsung indahnya Masjid Quba. Bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah tentunya tidak akan melewatkan untuk bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah di dalam kita beribadat dalam Masjid Quba tersebut. Hingga Rasulullah dalam satu hadis bersabda, "As-salatu fi masjidi Quba ka umratin." Salat 2 rakaat di dalam Masjid Quba sama halnya pahala melakukan ibadah umrah. Selain daripada ibadah umrah pahala kita sendiri yang kita sudah berada di tempat tersebut, kita telah sampai di kota yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Pahala lain pun akan kita dapatkan, yaitu dengan kita menetapkan tubuh kita menjalankan ibadah di dalam masjid tersebut dengan menundukkan kepala kita di dalam Masjid Quba tersebut. Maka peristiwa yang bersejarah tersebut pun Allah abadikan di dalam bulan Rabiul Awal. Rindu mata ingin melihat pemandangan Masjid Quba. Rindu hati ingin melekatkan tubuh dalam Masjid Quba. Bagi katanya hamba Allah pun yang dalam diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dan bertemu langsung dengan masjid yang dimuliakan tersebut, Allah juga memberikan kesempatan yang sangat luar biasa bagi katanya yang ingin mendapatkan pahala haji dan umrah sebagaimana para hamba Allah, saudara-saudara katanya yang lain telah mendapatkannya. Hanya dengan suatu keinginan, hanya dengan sebuah kesadaran yang ada di dalam jiwa-jiwa orang beriman, mereka akan mampu bangun di waktu subuh, kemudian pergi ke tempat jamaah di setiap subuhnya, kemudian setelah melaksanakan subuhnya menetap sementara sebelum matahari terbit. Maka dikala matahari terbit, hamba Allah ini melakukan sunat isyraq 2 rakaat, maka pahala juga akan didapatkan sebagaimana pahala haji dan umrah. Kesempatan selalu Allah berikan bagi kita yang ingin mendapatkan sebuah kemuliaan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Peristiwa yang keempat yang tidak kalah pentingnya di dalam bulan Rabiul Awal, itulah di mana Rasulullah setelah berada 4 hari di Quba, terbangunnya sebuah bangunan masjid. Tepatnya pada hari Jumat paginya, Rasulullah berangkat dengan para sahabat menuju kepada kota Madinah. Tetapi sebelum tibanya di Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah berada di sebuah perkampungan Bani Salim bin Auf. Beliau berada di sebuah wadi, dekat wadi sebuah lembah. Disitulah Rasulullah awal pertama kali melaksanakan ibadah Jumat dengan para sahabat Rasulullah yang ada pada waktu itu. Maka Jumat pertama tersebut pula tepatnya berada di bulan Rabiul Awal. Sekalipun perintah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat awal-awalnya setelah Rasulullah melakukan hijrah, setelah melakukan Isra dan Mi'raj pun telah diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul yang berada di saat itu di kota Mekah dan kepada para sahabat. Tetapi untuk melaksanakan Jumat secara berjamaah
mungkin tidak bisa dilaksanakan menurut kondisi di Makkah yang memang Rasulullah belum adanya keamanan di dalam melakukan ibadah. Maka pertama kali Rasulullah menjalankan ibadah Jumat itulah di perkampungan Bani Salim bin Auf. Tedanglah satu Jumat yang pertama. Maka tempat Jumat pertama yang Rasulullah dirikan tersebut pada masa gubernur yang namanya Umar bin Abdul Aziz membangun yang namanya sebuah bangunan masjid di tempat Rasulullah dan sahabat mendirikan Jumat. Maka masjid itu pula yang tidak asing bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah yang dikenal dengan Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Al-Jumu'ah pula tidak luput daripada perhatian khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka 4 peristiwa yang terjadi tersebut yang sebagai landasan dan kebangkitan Islam inilah yang terjadinya di bulan Rabiul Awal. Yang pertama, lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di antara peristiwa-peristiwa yang penting dan bersejarah yang tidak boleh kita lupakan sebagai orang yang beriman, maka lahir Rasulullah merupakan satu nikmat yang terbesar dan nikmat yang paling agung. Hingga Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, apakah nikmat yang paling terkecil yang ada di sisimu ya Allah?" Allah menjawab, "Wahai Daud, nikmatku yang terkecil tiada lain nikmat keluar masuknya nafas. Itu dia tamang nafas yang merupakan nikmat paling ubud kepada katanya." Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, nikmat apa ya Rasul? Nikmat apa ya Allah yang terbesar di sisimu ya Allah?" Allah menjawab, "Nikmat yang terbesar itulah nikmat aku lahirkan ke alam dunia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka oleh para ulama-ulama dalam kitab pun tidak luput dalam penulisan-penulisannya mengatakan, "Ayyu ni'matin a'zam min burudihi sallallahu alaihi wasallam fahiya ni'matul 'uzma." Tidak ada nikmat yang terbesar daripada lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatul 'uzma, nikmat yang terbesar. Kalaulah nikmat lahirnya Nabi sebagai nikmat yang terbesar, patutlah kita sebagai umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukurinya. Patutlah bagi kita menyambut dengan sebuah kegembiraan atas dasar iman yang ada di dalam diri kita nyoban Bandung. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, barau dan barosa, bahkan padin-padin uro yang kaulikut, itu merupakan sebuah ekspresi ungkapan rasa cinta kita sebagai umat baginda Rasulullah dengan kita menyambut atau memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan yang setelah kita lakukan tersebut bukanlah sebuah perbuatan yang sia-sia. Kalaulah yang dilakukan itu atas dasar cinta kepada Rasulullah, tentulah kita akan mendapatkan hasil yang akan kita peroleh di yaumil akhirat kelak nanti. Maka tidak ada hasil yang kita dapat kalaulah kita mencintai Rasulullah dengan kita menyambut dengan penuh kegembiraan sebagai bukti rasa syukur nikmat kita akan lahirnya baginda Rasulullah. Tentunya harapan kita adalah ingin mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rabiul Awal merupakan salah satu daripada sekalian bulan-bulan Allah yang termasuk di dalam bulan yang sangat diistimewakan. Artinya bulan ini berkesempatan bagi kitanya untuk melakukan
kebaikan-kebaikan yang tentunya bisa menumbuhkan rasa kita syukur akan lahirnya baginda Rasulullah dan mendekatkan diri hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat lahir Nabi merupakan nikmat yang terbesar. Kita pun lahir ke alam dunia menjadi umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang paling besar. Maka janganlah kita menyia-nyiakan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, merupakan umat yang terbaik yang Allah lahirkan ke alam dunia mendahului daripada umat-umat sebelum gedanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Barakallahu lakum wa lisairil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.